Shalom, haleluya. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Kau, di atas kasih Tuhan Bapa yang selalu ada bersama kami, selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan belajar terhadap firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir, Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan Bapa, Engkau yang memberkati kami Bapa dengan urapan yang khusus ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku telah berdoa dan bersyukur, amin. Haleluya. Tema yang saya sampaikan pada kali ini yaitu jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 84 ayatnya yang kedua dan juga kita akan lihat ayatnya yang ke-11. Mazmur 84 ayat kedua dan juga Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama ayat yang kedua terlebih dahulu. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik diri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Seperti yang saya katakan tadi, tema kita yaitu jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Bagaimana jatuh cinta dengan hadirat Tuhan? Bagaimana? Yang pertama yaitu memiliki kerinduan dan kemauan yang mendalam. Jika kita mau jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, perkara pertama yang perlu ada pada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah kita harus memiliki kerinduan dan juga kemauan yang mendalam. Sebagai contoh, jika Anda menduga seseorang, ya kan? Jika Anda mencintai seseorang, sudah pasti Anda akan melakukan yang ini, yaitu apa? Anda akan memiliki kerinduan yang mendalam dan kemauan yang mendalam untuk bertemu dengan orang yang Anda kasihi, dengan orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi, yang Anda rindukan. Benar nggak? Ya kan? Sudah pasti apabila kita mau bertemu dengan orang tersebut yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita sayangi, sudah pasti di dalam hati kita memiliki kerinduan yang mendalam, kita memiliki kemauan yang mendalam untuk bertemu dengan orang tersebut. Itu juga jikalau kita mau jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, yang perlu ada pada kita adalah kita memiliki kerinduan dan kemauan yang mendalam. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab Mazmur 84 ayat yang kedua. Tadi apa? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Pada ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu. Bagaimana kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan? Memiliki kerinduan dan kemauan yang mendalam. Seterusnya, apa yang diperolehi ketika jatuh cinta dengan hadirat Tuhan? Tadi bagaimana? Soalannya tadi kan bagaimana? Sekarang yang kedua, apa yang diperolehi? Apa yang kita dapatkan ketika kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan? When we fall in love with the presence of God, ketika kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan,
Apa yang kita akan dapatkan? Apa yang akan kita perolehi? Yang pertama, damai dan sukacita. Damai dan sukacita. Mazmur 84 ayat ke-5 dan juga ayatnya yang ke-13. Mazmur 84 ayat ke-5 dan juga ayatnya yang ke-13. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kemudian seterusnya ayat yang 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saya ulangi sekali lagi. Ayat yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Dan ayat yang 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ada damai, ada sukacita yang akan kita perolehi ketika kita benar-benar jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Ketika kita mulai merindukan akan hadirat Tuhan, kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan damai, Tuhan akan memberikan kita sukacita. Amin. Haleluya. 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 Yang kedua, kekuatan dan berkat yang berkelimpahan. Kekuatan dan berkat yang berkelimpahan. Mazmur 84 ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 6 sehingga ayat ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat ke-7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, ketika kita benar-benar memiliki kerinduan yang mendalam, kemauan yang mendalam untuk jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, kita akan merasakan ada berkat yang berkelimpahan yang akan Tuhan berikan pada kita. Bahkan kita akan merasakan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Yang dikatakan di sini adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang fisikal kita saja, tapi ini juga bicara tentang rohani kita. Ketika kita berjalan dalam hadirat Tuhan, ketika kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, rohani kita semakin hari semakin kuat, iman kita semakin hari semakin kuat, harapan kita semakin hari semakin kuat. Amin. Yang terakhir, kebaikan Tuhan selalu dinyatakan. Kebaikan Tuhan selalu dinyatakan. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya ulangi, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat yang ke-12 berbicara tentang kasih setia Tuhan dan perlindungannya. Amin. Ketika kita jatuh cinta dengan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu dinyatakan lewat daripada kasih setianya dan perlindungannya yang sempurna. Bahkan Ia tidak, dikatakan di Mazmur tadi, Ia tidak menahan kebaikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela, dari orang yang hidup benar, yang percaya kepadanya. Amin. Yang menurut apa yang difirmankannya, Tuhan akan memberitakan segala kebaikan itu
kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan sebagai kesimpulannya, ketika kita belajar untuk berdiam dalam hadirat Tuhan, kita juga harus belajar untuk menikmati akan hadirat Tuhan. Karena jika kita hanya mau berdiam saja, tetapi tidak menikmati, kita tidak akan dapat bertahan lama dengan hadirat Tuhan. Dalam kata lain, kita tidak jatuh cinta dengan hadirat Tuhan. Sebab itu kita harus berdiam dan menikmati hadirat Tuhan, supaya kita semakin hari semakin bertahan dan semakin mencintai hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa dan kebaikan Kau Bapa yang telah mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan, walaupun sederhana saja Bapa. Namun jika Engkau yang berbicara ya Bapa, walau sesimpel apapun firman-Mu Bapa, itu akan memberkati kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Bapa adalah firman yang penuh dengan kuasa Bapa. Terima kasih Tuhan, firman yang sanggup mengubahkan kami, firman yang sanggup memulihkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Tuhan, ampuni kami Bapa, jikalau selama ini Bapa kami tidak jatuh cinta dengan hadirat-Mu Tuhan, bahkan kami hanya menganggap hadirat-Mu Tuhan hanya hadirat yang biasa saja Bapa. Ampunilah kami Bapa. Terima kasih, berikan kami kekuatan yang baru Bapa, agar kami Tuhan dari sehari ke sehari Tuhan, kami semakin mencintai akan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.